Oke teman-teman sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya. Di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya waktu bekerja di Jepang. Jadi terus ikuti tayangan ini sampai habis supaya Anda sekalian yang mau berangkat ke Jepang paling tidak Anda mendapat gambaran dari cerita-cerita saya. Ini pengalaman saya yang pernah saya alami, saya akan ungkap di sini. Jadi, Kohinumi Negara, saya akan ceritakan mulai sekarang. Jadi, sebelum Anda berangkat ke Jepang, artinya dalam arti Anda akan bekerja di sana, paling tidak Anda harus sehat. Kemudian, kamu harus gambareru. Artinya, di sana kamu akan bekerja. Jadi, jangan pernah menyerah. Jadi, pertama, kamu harus sehat. Jadi, artinya kalau Anda punya penyakit-penyakit yang nanti saya utarakan, Anda lebih baik mundur. Karena di sana cuacanya ekstrim. Jadi, contoh, kalau Anda punya penyakit bersin, jadi kusami, dalam bahasa Jepangnya kusami namanya. Jadi, di sana, karena cuacanya dingin, nanti di sana akan tambah parah Anda. 2, penyakit batuk-batuk. Karena di sana cuacanya ekstrim. Kalau dingin, dingin sekali. Kalau panas, panas sekali. Bukan kayak hidup di Indonesia. Itu kalau umpamanya pada musim panas, kalau kita berteduh di bawah jembatan dan ada airnya, itu masih kasih gak susu sih. Tapi kalau di Jepang pada saat musim panas, panasnya bukan main, musim-musim. Jadi kayak kita berada di dream itu. Dream yang besar dan terus kita masuk, kita tutup. Jadi udaranya sengap gitu. Jadi biasanya di sana kalau di musim panas, biasanya banyak orang yang meninggal di sana. Karena panasnya itu ekstrim. Nah, pada saat musim dingin, dinginnya bukan main. Ini kayak digores sama silet, sembilu. Dinginnya bukan main. Jadi hal itu kalian semua harus bersiap-siap untuk menghadapi hal itu. Terus di samping itu, di samping penyakit-penyakit yang perlu dihindari, juga kita harus berjuang. Karena di sana itu kita harus rajin. Dalam artian, kita di sini biasanya bangunnya jam berapa? Umpamanya jam 8. Di sana kalian itu harus bangun jam 5. Karena apa? Itu tergantung jarak tempuh Anda, di mana Anda bekerja. Jadi jauhnya dari stasiun ini ke stasiun ini berapa? Nangcikang Kakaru. Jadi berapa jam memakan waktu. Gitu. Umpamanya
kalau kita tinggal di daerah sini, umpamanya jarak tempuhnya 10 kilo, terus bangunnya tuh kira-kira apa, bangunnya jam 5. Terus setelah bangun jam 5 kita harus bikin bento. Bento itu artinya nasi, bekal kita nanti makan siang di sana. Karena rata-rata orang yang merantau di sana itu harus bisa bikin bento. Itu bento namanya. Nasi kotak yang kita bawa dan makan siang di sana. Soalnya gini, kalau kita beli makanan di sana itu mahal. Jadi bikin bento supaya memperirit. Jadi uang makannya diperirit gitu modelnya. Dua, apa? Terus umpamanya kita bekerja jam 8. Artinya perusahaan itu bekerjanya jam 8. Kita tidak boleh jam 8 tepat nyampe di sana. Paling tidak kita jam 8 kurang 10 menit, kurang 20 menit. Itu biasanya yang sesuai dengan pengalaman saya. Jadi tidak arogan seperti hidup di negara kita gitu. Jadi harus disiplin di sana. Bukan main-main loh di sana. Karena apa? Sistemnya di sana itu apa? Kita itu dibayar. Kita melakukan pekerjaan itu dibayar, bukan untuk sia-sia. Makanya kita harus rajin. Kita tunjukkan kita di sana apa kemampuan kita gitu. Jadi biar semua orang di sana pekerja-pekerja, oh ini memang tipe pekerja. Kalau kita malas di sana, gaji kamu tidak akan pernah naik. Artinya gaji kamu itu cukup sampai di sana saja. Berapa tahun pun Anda bekerja di sana. Jadi cuma itu aja gajinya. Makanya bagi kalian yang nanti di sana, kerja di sana, kalian harus rajin-rajin bekerja. Terus apa? Harus menunjukkan bagaimana kualitas kita sebenarnya di Jepang gitu. Bukan pemalas seperti di negeri kita dulu. Artinya kita bermalas-malasan karena sistem kerjanya itu beda. Bedanya apa? Di sana serba cepat. Nang demo hayai, hayai, koreate, 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 koreate. Dakara, majime, ishokenmei yatete, kanarasu dekiru. Kalau bekerja di sana, orang-orang apa? Senior kita itu jarang mengasih tahu. Oh, gak, caranya gini. Oh, caranya gini. Enggak ada. Kita itu disuruh lihat. Lihat di sini. Canto mite. Dek, yate. Dek. Bukan seperti di negeri kita. Kita dikasih tahu gini caranya, gini caranya, gini cara sampai mendetail. Kalau di sana tidak. Karena itu kita sudah gede-gede gitu. Makanya sekali kita bekerja di sana harus sukses. Jangan setengah-setengah. Karena kalau kerja kita setengah-setengah, lebih baik, masih lebih baik mundur. Dua, apa? Hidup di sana itu kita harus bisa naik densa. Jadi naik kereta api. Itu sendiri. Tidak ada yang ngajarin kita. Kita langsung, umpamanya kita mau ke kota ini, bekerjanya kota ini, mampir terus ke desa ini. Umpamanya begitu. Makanya sebelum bekerja di sana, kamu harus praktik. Umpamanya begitu sudah datang ke Jepang,
kamu berada di Jepang, kamu harus latihan. Gimana caranya membeli tiket kereta api itu? Karena di sana hurufnya kanji. Karena di sana serba mesin di sana. Makanya sekalian semua kamu harus tahu caranya itu. Makanya dengan cara umpamanya, kalau Anda sudah bisa bahasa Jepang, kita datang ke stafnya. Atau kita langsung nanya kepada orang di sana yang bersebelahan dengan kita. Umpamanya dia beli karcis di sini, kita beli karcis di mesin ini. Sama ini mesin. Umpamanya kita tanya ke orang ini dengan bahasa Jepang. Sumimasen. Chotto oshite kudasai. Kipu wa kaitai kara. Dosu oshite kudasai. Yari kata wa wakaranai kara. Sumimasen. Souyu koto desu. Jadi bahasanya polite. Sopan. Kalau Anda tidak bisa bahasa Jepang, nanti di sana Anda akan kewalahan. Terus gimana caranya? Coba bayangkan itu. Ke luar negeri, ke Jepang. Kalau tidak bisa bahasa Jepang, nanti Anda itu akan tersesat. Maka kata-kata ini, bahasa ini, kamu harus hafalkan. Supaya Anda ada gambaran gitu. Wakaru yutteru koto ga? Wakaru ne? Jadi gitu caranya. Terus kita bilang sama dia, aku mau ke daerah ini. Umpamanya begitu. Nanti dia akan kasih tahu. Oh gini caranya. Karena orang Jepang itu yasasi yo. Sojikimu. Jadi dia enak diajak ngomong itu. Maka pelajari bahasa-bahasa ini. Kedua, kalau kita tidak tahu cara membeli tiket, kita tanya langsung sama ke staf di sana. Jadi setiap loket, setiap pintu gerbang itu akan dijaga. Di sana ada office. Di sana ada banyak staf. Nanti kita tanya di sana. Kalian bisa tanya di sana. Kayak kalimat yang tadi saya ucapkan itu. Kasih tahu itu. Begitu caranya. Nanti di pulangnya kita lagi gitu. Cari staf atau orang di sebelah kita. Suruh membantu gitu. Sumimasen. Kipu kaitai kara. Kedo yari kata wa wakaranai kara. Oshite kudasai. Sumimasen. Onegai shimasu. Jadi gitu caranya. Begini. Berarti Anda sudah satu pelajaran sudah Anda lewat. Oh gini caranya naik densa, naik kereta api. Kalau bahasa Jepangnya densa namanya. Kereta api. Kereta api itu banyak loh. Kebanyakan rel kereta api daripada jalan raya. Makanya di sana juga kalian tuh pasti bingung kalau masuk itu. Soalnya banyak. Terus jalan kemana kita cari? Terus kereta api kemana kita harus naik? Di sana juga Anda harus nanya. Jangan lupa kalau Anda tersesat atau Anda kurang tahu, langsung saja tanya pada staf atau orang yang ada di sana. Orang dekat-dekat kita itu. Dia akan pasti bantu. Begitu caranya hidup di Jepang. Salah satu caranya hidup di Jepang. Kalau Anda masih kosongan, kayak HP gitu, ketai. Jadi silakan terus ikuti tayangan-tayangan saya. Saya akan kasih tahu nanti apa step-step nanti lagi yang ada. Jadi untuk sementara saya akan
terangkan sampai di sana saja. Jadi supaya kalian itu mengerti. Karena hidup di negara lain itu beda dengan di negara kita. Karena kita harus mengikuti aturannya dia. Bukan kayak kita. Aturannya dia, kalau kita disuruh itu ada palang tidak masuk, tidak boleh masuk. Itu tidak boleh masuk. Bukan kayak di negara kita. Kita masuk umpamanya ada pelang, tidak boleh masuk. Dilarang masuk. Kita masuk mumpung tidak ada orang yang tahu. Kan gitu alasannya. Tapi kalau di Jepang itu tidak boleh. Sekali tidak boleh. Anda tidak boleh gitu. Gitu loh hebatnya. Disiplin orang Jepang itu gitu. Bukan sembarangan, bukan main-main di sana. Ketatnya bukan main. Sebenarnya enak hidup di sana. Jadi selama Anda mengikuti aturan-aturan itu. Jadi pastikan Anda, seperti kata-kata yang saya tadi ucapkan, jadi karada itu harus sehat. Jadi kingko, kesehatan dulu. Kalau itu sudah tidak ada penyakit, artinya sakit kepala, sakit pilek, sakit ya gatal-gatal, karena di sana kafung. Namanya kafung. Kalau sekali Anda gatal, di sana akan gatal, bukan main gatal. Artinya, itu dalam arti kelas asma yang itu. Tidak boleh dingin-dingin itu. Jadi hal-hal itu harus Anda ketahui. Jadi saya sudah kasih gambarannya, semoga Anda mengerti. Oke. Sekian dulu. Nanti ketemu di session berikutnya, oke?